hari ini pertemuan kita bisa lancar, bisa terkoneksi dengan baik, sehingga nggak terjadi kendala yang mengganggu. Nah, kebetulan hari ini dari berdasar chat yang ada itu agak trouble ya, YouTube mengalami kendala sedikit, entah itu di YouTube-nya, entah itu ada di jaringan internet saya, entah itu ada di mana, saya kurang paham. Tapi dari chatnya bisa live, tetapi dari audio dan video terjadi permasalahan, nggak bisa muncul. Ya, nanti record hasil dari pengajaran materi kuliah hari ini akan saya upload kembali dan saya berikan recordnya di YouTube. Linknya nanti saya berikan setelah kuliah ini selesai ya. Sekali lagi saya mohon maaf karena mungkin hari ini sedikit ada masalah ya, baik itu di jaringan saya atau mungkin di mana saya kurang tahu. Yang jelas ini koneksi saya sangat bagus ya. Dan ada pesan koneksi sangat baik, tapi entah kenapa untuk audio dan videonya nggak bisa muncul di YouTube yang di-share, yang Anda lihat dari masing-masing media. Oke, kita awali dulu untuk materi kuliahnya, bahwa hari ini materi kita membahas tentang konsep TCP/IP. Jadi konsep TCP/IP ini harus ada dan harus diberikan ketika tool, alat, device kita ingin terhubung ke internet. Jadi setiap kali kita mau menghubungkan entah itu gadget, entah itu laptop, entah itu PC, mau tidak mau kan, harus menggunakan TCP/IP. Nah, TCP/IP ini tidak lepas dari materi minggu kemarin tentang protokol jaringan. Jadi mau tidak mau ya kita harus menyesuaikan diri. Mau tidak mau kita harus mampu dan bisa untuk mengolah TCP/IP kalau kita mau menjadi seorang admin jaringan. Tapi kalau kita menjadi seorang penikmat jaringan, asal tempel, asal nyala, jalan, ya sudah. Itu nggak usah diperpanjang bahasan TCP/IP. Tapi saya harap ya TCP/IP Anda kuasai, karena memang Anda orang IT, Anda orang komputer, ya mau tidak mau harus paling tidak mampu menguasai konsep dari TCP/IP. Ini ada masih kendala trouble atau sudah lancar? Mungkin ada yang masih terkendala dengan YouTube-nya, karena koneksi pesan di jaringan saya sangat bagus ya. Saya sendiri juga heran, koneksinya sangat bagus, pesannya sangat bagus, tapi saya baca dari live chatnya ini ada yang bilang muter-muter, ada yang bilang terputus-putus. Jadi nanti saya ulang lagi, kalau Anda mau melihat lagi, menyaksikan lagi, mendengarkan lagi
materi yang saya sampaikan hari ini, ya. Nanti link akan saya kasih di Siakap. Jadi Anda ingin membuka lagi, ingin menyaksikan lagi, bisa. Linknya saya kasih di Siakap lagi. Recordnya ada, ini kebetulan saya record, jadi nanti recordnya saya upload kembali, saya unggah kembali. Yang jelas jangan lupa untuk presensi kehadiran Anda meninggalkan jejak dulu di Siakap, ya. Ini saya tulis di live chat saja biar Anda lebih bisa membaca, ya. Yang penting presensi. Nanti record saya upload. Link saya kasih ke Siakap. Jadi bisa diputar ulang untuk mengetahui isi materi, ya. Nah, selain itu materi juga akan saya kasihkan via FB, ya. Jadi nanti bisa diambil kembali, bisa disaksikan kembali melalui Siakap atau melalui YouTube, yang linknya nanti saya kasihkan ke Siakap, ya. Oke, kita kembali ke materi lagi, ya. Kita kembali ke materi untuk melanjutkan materi tentang konsep dari TCP/IP. Nah, tentunya, ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang protokol, ya. Jadi kalau kita sudah membahas tentang protokol minggu lalu, di mana protokol itu nanti kita ada yang berkonsep model TCP/IP, ya. Ada yang menggunakan konsep OSI, ya, Open System Interconnection. Jangan dibalik ISO. Kalau ISO itu adalah sebuah sertifikasi untuk sesuatu, ya. Jadi sertifikasi kelayakan untuk sesuatu itu ISO, International Standard Organization atau Operation, ya. Tapi kalau OSI itu protokol yang ada dalam suatu jaringan komputer. Jadi Open System Interconnection, ya. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu tentang protokol yang kita bahas minggu kemarin, hari ini kita masuk ke TCP/IP-nya, ya. Nah, TCP/IP itu apa toh? Nah, itu. Nah, ternyata yang dimaksud dengan TCP/IP adalah suatu kumpulan protokol jaringan dan layanannya. Jadi suatu protokol plus layanannya. Jadi dia bisa apa? Dia ngapain saja? Itu namanya layanan atau service. Jadi untuk TCP/IP sendiri itu dia akan menangani pengiriman pesan yang ukuran datanya itu sembarang. Nah, tapi pengiriman pesan ini bisa handal, ya. Jadi dia memang betul-betul handal dalam pengiriman sebuah pesan. Nah, pesannya itu entah
besar, entah kecil, entah pendek, entah panjang, itu bisa dijalankan melalui TCP. Jadi fungsi dari TCP itu berbeda dengan fungsi dari IP. Sedangkan untuk IP-nya atau Internet Protocol itu mengatur routing. Dia itu mengatur routing dari pentransmisian suatu jaringan, baik dari pengirim maupun penerima. Nah, kalau kita sudah membicarakan mengatur routing, tentunya kita akan tahu bahwa di dalam situ, dalam IP itu nanti termasuk pengalamatan sebuah jaringan komputer. Nah, itu maksud dari suatu TCP IP. Nah, dalam TCP IP itu nanti kita melihat adanya model layer, dimana paling atas dalam TCP IP model atau model TCP IP itu adalah layer application atau layer aplikasi, application layer. Layer aplikasi itu apa contohnya? Ya, layer aplikasi ya contohnya ya, ketika pesan itu sampai ke kita, maka pesan itu bisa kita baca. Nah, membaca pesan itu kita melalui media, baik itu PC, komputer, gadget, itu kita membaca pesan itu melalui media berupa tampilan. Nah, ini namanya layer aplikasi. Terus kemudian layer berikutnya adalah layer transportation layer. Terus kemudian di bawahnya ada internet layer. Terus layer yang keempat adalah network access layer. Nah, dari keempat inilah yang menjadi domain atau yang menjadi landasan sebuah kinerja TCP IP. Dia bersumber dari model semacam ini, dari 4 layer tersebut. Ya, ini. Nah, pada application layer nanti aplikasi yang berinteraksi langsung dengan user ya. Jadi seperti saya bilang tadi di awal, bahwa misalkan kita menerima pesan itu bisa kita baca dan kita tahu maksud dari pesan itu. Makanya layer application itu aplikasi yang berinteraksi secara langsung dengan user. Data dikirimkan dengan format tertentu ke transport layer. Jadi pengiriman data itu formatnya tertentu. Nah, dalam application layer ini, contoh yang paling mudah kita lihat dalam dunia IT itu adalah telnet, terus FTP atau file transfer protocol, ya. Terus ada SMTP, itu untuk application layernya. Sedangkan untuk transport layer atau transportation layer atau layer atau apa ya istilahnya, lapisan ya, lapisan transport atau bagian transport itu menangani pengiriman ke host. Jadi dia bagian untuk menangani pengiriman ke tujuannya mau kemana. Oh, tujuannya ke A, ya berarti dia menangani, akan menyajikan dan mencari data tentang A, alamat tentang A. Dia mau mengirim ke B, ya dia mencari sumber dari B, alamatnya B. Ini terjadi pada lapisan transport atau transportation layer. Nah, 2 protokol terpenting dari transportation layer
adalah TCP sama UDP. Jadi TCP itu connection oriented, kalau UDP itu adalah connectionless. Jadi ada dua nanti. Dari kalau TCP itu connection oriented, kalau UDP connectionless. Terus kemudian lapisan berikutnya yang saya terangkan tadi, internet layer. Nah, dalam internet layer ini dia sudah menangani masalah routing. Ya. Kalau dia menangani masalah routing, berarti bagaimana data ini bisa sampai ke tujuan. Ya. Terus kemudian layer ini akan melakukan fragmentasi dan defragmentasi. Jadi fragmentasinya seperti apa, terus kemudian nanti dikirim. Atau mungkin dia setelah difragmentasi dan nanti fragmentasinya seperti apa diterima lalu defragmentasi, dikondisikan seperti semula lagi. Nah, internet layer ini merupakan protokol terpenting. Nah, karena dia merupakan protokol terpenting, ya, maka dalam internet layer ini nanti dia akan langsung bersinggungan, dia akan langsung berkaitan erat dengan namanya internet protokol. Karena dia merupakan implementasi dari internet protokol, makanya dia nanti akan menangani internet control message protokol. Jadi ICMP ini merupakan protokol terpenting dalam internet layer. Ada dua yang terpenting, yaitu IP sama ICMP. Kemudian lapisan berikutnya itu adalah network access layer tadi. Ini akses jaringan. Ini menangani hubungan ke NIC. NIC itu berasal dari kata Network Identification Control. Biasanya atau ada yang menyebut Network Identification Card. Kalau istilah lapangannya atau istilah orang di yang terjun ke sistem penanganan langsung atau orang lapangan lah ya, itu menyebut dengan istilah LAN card, ya, Network Identification Card. Nah, kemudian dalam network access layer ini nanti juga dia menentukan besarnya paket. Di paket yang dikirim itu besarnya ditentukan di network access layer. Anda mengirim file 1 GB, itu tidak lantas file 1 GB itu dikirim semuanya langsung dalam satu kemasan, itu tidak. File 1 GB tersebut nanti akan dipecah-pecah, dibagi-bagi. Nah, pemecahan dan pembagian paket atau pemecahan dan pembagian sesuatu yang ingin dikirim tadi ini terjadi di network access layer. Nanti dipecah-pecah. Setelah dipecah-pecah, maka dilakukan fragmentasi. Nah, ketika nanti diterima, berarti dilakukan defragmentasi, lalu dikumpulkan kembali. Nah, pada network access layer ini juga terjadi konversi IP ke alamat mesin. Konversi IP. Jadi IP kita 10.10.10.10. Nah, ini nanti terus kemudian dia dikonversi ke alamat mesin. Yang dimaksud dengan alamat mesin itu apa? Yang dimaksud dengan alamat mesin, dia akan dikodekan, dia akan disandikan, dia akan diimplementasikan dalam bentuk biner. Ya, jadi ada 01.01.01.10.10. Nah, tentunya Anda sudah bisa untuk
istilahnya ya, mengubah dari desimal ke biner, dari heksa ke biner. Nah ini karena mungkin sebelum ini Anda sudah mendapatkan materi-materi tentang konsep digital. Nah jadi konversi IP ke alamat mesin itu yang dimaksud dia mengalamatkan, yang diubah alamatnya menjadi alamat mesin. Nah dalam bahasa mesin itu dia mengenal hanya angka 0 dan angka 1. Nah ini enkapsulasi data dalam TCP IP. Jadi nanti model enkapsulasinya itu seperti itu, ada header, itu yang hitam itu header. Jadi dari yang tadinya application biru semua, ya kan, terus kemudian transport layernya itu dia dikasih ada headernya, terus dia masuk, kemudian di network access. Ini cat pengiriman data dari source atau dari sumber ke tujuan dalam format protokol TCP IP. Ini bisa kita lihat, katakanlah itu ada sebelah kiri itu sumber, sebelah kanan itu tujuan. Nah pada layar aplikasi atau application layer itu yang bisa kita baca, bisa kita langsung mengerti maksud, bisa kita pahami tujuannya, ya kan? Itu akan turun, ya kan? Turun yang menjadi transportation layer, terus kemudian diturunkan lagi ke internet layer, kemudian network access. Nah network access ini sudah masuk dan di route oleh router, kemudian dikirim, diterima oleh tujuan dalam network access dinaikkan menjadi internet access, ya. Di internet access tadi mengalami fragmentasi, dan di sini defragmentasi, terus kemudian dinaikkan lagi ke transport layer, dan kemudian di layar aplikasi sehingga bisa kita baca. Nah, ini sistem pengiriman data. Nah sekarang kita masuk ke IP addressing. Kalau tadi kita kan dasar-dasarnya, konsep-konsepnya sebuah TCP IP. Nah sekarang kita masuk ke IP addressingnya. IP addressing itu apa? Atau pengalamatan IP. Bisa Anda baca di monitor Anda bahwa jaringan internet itu merupakan integrasi dari puluhan juta komputer atau host. Jadi komputer-komputer yang terhubung ke jaringan internet itu biasanya kita menyebutnya dengan istilah host. Jadi kalau saya bilang host, ada berapa host? Berarti ada berapa titik jaringan komputer tersebut terhubung. Nah kenapa kok ada host, ada routing, ada dan lain sebagainya? Karena pada prinsipnya sebetulnya itu sebuah jaringan komputer itu disusun, sebuah jaringan komputer itu dibuat, tujuannya hanya satu, yaitu economical. Jadi bagaimana bisa menghemat anggaran, bagaimana bisa saving biaya. Nanti di dalam sebuah jaringan internet, materi paling berharga dan paling akhir itu adalah estimasi biaya. Jadi di dalam jaringan komputer itu paling akhirnya nanti estimasi biaya. Seandainya saya mempunyai, ya katakanlah di dalam sebuah keluarga ya, yang hari ini istilahnya hari ini mengalami WFH, kan, WFH, work from home. Jadi di dalam satu keluarga itu kebutuhan akan jaringan itu kan tinggi. Yang anaknya
sekolah lah, kan, yang anaknya kuliah lah, yang bapaknya kerja lah, yang ibunya kerja lah, semua WFH. Nah, karena semua WFH, maka kebutuhan akan jaringan ini tinggi. Padahal di rumah hanya ada satu printer. Nah, untuk kebutuhan satu printer ini, kebetulan nanti dalam satu rumah itu pengen ngeprint. Setiap kali ada keperluan, ya pengennya ngeprint. Padahal printnya cuma satu. Nah, tantangan dari sebuah jaringan komputer, ya kan, selaku kita sebagai orang jaringan, kalau pas kita sebagai admin harus mampu dan harus bisa mengestimasi, harus merancang bagaimana print yang satu tadi bisa digunakan secara bersama-sama tanpa terkendala oleh sebuah alat. Jadi namanya print sharing, seperti yang saya bilang kemarin di topologinya. Jadi satu print bisa digunakan secara bersama-sama. Nah, ketika bapaknya pengen mencetak, langsung saja cetak dari laptopnya, keluar di print. Begitu anaknya berkeinginan mencetak, maka anaknya langsung bisa keluar ke print. Nah, pertanyaannya sekarang, nah seandainya nyetaknya ini pas kebetulan bareng-bareng bersama, bagaimana? Nah, ini nanti otomatis di dalam sebuah jaringan akan melakukan sebuah antrian. Nah, inilah fungsi dari sebuah routing, sehingga tidak terjadi rebutan sumber daya. Routing itu yang ngatur, router yang akan mengatur. Router itu alatnya, routing itu teknologinya atau caranya, metodenya, sehingga nanti sudah tidak terjadi perebutan sumber daya jaringan. Lalu kita lanjutkan ke yang berikutnya. Nah, walaupun ya, para pengguna internet atau user itu pada prinsipnya hanya mengenal hostname ya. Hostname itu perwakilan dari sebuah alamat IP. Ya, biasanya itu nanti kita mengenal istilah hostname. Ya, hostname itu seperti staycom.ac.id. Oh, kalau saya ketemu staycom.ac.id, berarti saya terhubung ke internet atau servernya dari Universitas Sains dan Teknologi Komputer. Kalau kita ketemu dengan tulisan undip.ac.id, berarti oh kita terhubung ke Universitas Diponegoro. Nah, yang kita kenal biasanya hostname ini, dan orang awam itu mengenalnya ya hostname-nya. Kalau mereka kita beritahu tentang IP-nya, ya kan, mereka nggak akan paham, mereka nggak akan bisa mencerna, karena ya pahamnya dia adalah hostname, karena tidak semua orang itu adalah paham tentang jaringan internet. Jadi yang mereka tahu adalah hostname. Hostname itu perwakilan dari sebuah IP, di mana alamat IP ini nanti, ya kan, terdiri dari 32 bit biner ya, bilangan biner tadi. Saya harap ya nanti Anda sudah paham bisa menggunakan bit biner ini, karena nanti kalau kita masuk materi routing, mau tidak mau pengalamatan kita, teknik cara menghitung kita, teknik cara kita menentukan itu sudah menggunakan digit biner 0 dan 1. Jadi setiap bagian nanti binernya 4, setiap bagian 4, setiap bagian 4 gitu ya. Jadi totalnya nanti ada 32 bilangan biner dalam IP address atau alamat IP. Nah, munculnya IP address ini merupakan sebuah konsekuensi ya, sebuah apa ya istilahnya ya, sebuah akibat
dari penerapan internet protokol. Nah, kok bisa? Iya bisa, karena untuk mengintegrasikan komputer-komputer yang ada dalam sebuah jaringan yang bersifat global, mau tidak mau ya, kita harus menggunakan internet protokol atau IP tadi. Sedangkan untuk bisa masuk atau bisa digunakan internet protokolnya, mau tidak mau kita harus mempunyai IP address atau alamat IP. Nah, ini. Jadi berkesinambungan seperti ini. Nah, jadi nanti seluruh host yang terhubung ke internet ya, yang ingin berkomunikasi menggunakan TCP/IP harus memiliki alamat IP sebagai identitasnya. Lupakan alamatnya IP kan terbatas. Jangan seperti itu dulu. Nanti dalam sebuah konsep jaringan kita akan mengenal adanya alamat IP publik ya. Alamat IP publik itu alamat IP yang keluar ya. Biasanya alamat IP publik itu disediakan oleh provider ya. Dan alamat IP lokal, nanti lokal kita itu alamat IP-nya seperti apa. Nah, yang membuat alamat IP lokal biasanya adalah admin jaringan lokal. Jadi secara logika ya, internet itu merupakan suatu network besar atau biasa kita sebut dengan istilah WAN ya. Jadi Wide Area Network. Nah, di dalam WAN tadi nanti terus dibagi-bagi menjadi subnetwork lagi. Subnetwork lagi nanti dibagi lagi menjadi sub-sub yang lebih kecil lagi ya. Itu terminologi dari sebuah pengalamatan TCP/IP. Nah, bisa Anda lihat pada gambar yang ada ini bahwa pengalamatan itu nanti akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah alamat fisik, yang kedua adalah alamat IP, yang ketiga adalah alamat port. Nah, alamat port ya. Kalau alamat fisik itu ya nanti ya biasanya itu berkaitan dengan angka-angka hexadesimal. Alamat IP itu berkaitan dengan angka-angka digit biner tadi yang saya bilang, walaupun dikonversi ke tampilan nanti dalam bentuk desimal ya. IP versi 4 itu dalam bentuk desimal. Terus kemudian alamat port ya, alamat port itu nanti kalau kita mengenal HTTP alamatnya berapa? Oh 80. SSH alamatnya berapa? Oh ada 443. Oh ada alamat portnya adalah 50. Oh alamat portnya adalah HTTPS berapa gitu ya. Nanti ada alamat port, itu namanya alamat port. Ini untuk hubungan antara layer dengan pengalamatan tadi ya. Ketika kita berada di application layer, maka sifat dari pekerjaannya adalah proses. Ketika kita ada di transport layer, itu yang bekerja di situ adalah TCP/IP atau UDP. Jadi yang bekerja adalah TCP atau UDP. Nah, TCP atau UDP tadi diimplementasikan dalam sebuah alamat port yang saya bilang tadi ya. Alamat port ada alamat 80, ada 443, ada 79, ada 50 dan lain sebagainya. Terus kemudian kita ketika ada di network layer, maka yang bekerja adalah IP ya, atau protokol yang lain. Apakah ada protokol yang lain? Pak, ada yang saya sebutkan tadi, Open System Interconnection tadi atau OSI. Nah, di sini diimplementasikan oleh alamat IP. Jadi ketika kita melihat 10.10.1.1 itu namanya alamat IP.
Nah, kita melihatnya dengan mata 10.10.10.1, tetapi sistem kerjanya sebetulnya dia adalah bilangan biner, ya. 10.10.10.1 berarti 00, berapa? 010101. Nah, nanti ini ada sistem perhitungannya. Nah, saya kira Anda lebih paham untuk perhitungan sistem binernya. Terus ketika kita ada di data link layer, ada di physical layer, maka konsep kerjanya adalah underlying physical network, dan ini diimplementasikan oleh alamat fisik. Nah, kita lihat sekarang alamat fisiknya. Kebanyakan LAN, local area network, itu menggunakan alamat fisik berjumlah 48 bit, atau biasanya itu 6 byte, yang ditulis sebagai 12 digit heksadesimal. Saya bilang tadi penggunaan heksadesimal, ya, dengan dipisahkan oleh hyphen per 2 bit. Contohnya itu di bawah itu ada T2 itu trailernya, terus kemudian yang putih kota itu datanya, terus sumber alamatnya itu 10, tujuan alamatnya itu adalah 87. Seperti itu, bisa Anda lihat, ya. 07, 01, 02, 01, 2C, 4B. Itu biasanya alamat fisik, gitu. Nah, kalau alamat IP, kita bicarakan IP yang versi 4, ya. Karena IP versi 4 sekarang masih digunakan, walaupun sudah ada IP versi 6, walaupun sudah dirilis IP versi 6, tapi kebanyakan sebuah jaringan sampai saat ini, jaringan global, masih menggunakan IP versi 4, walaupun ada beberapa sebagian yang menggunakan IP versi 6. Nah, IP versi 4 itu adalah sistem pengalamatan yang menggunakan bilangan biner sejumlah 32 bit, yang kemudian 32 bit itu dipecah menjadi 4 bagian angka desimal. Itu contohnya, gitu, ya. Ada 167.205.26.161. Itu ada 4 bagian itu kalau Anda lihat. 167 itu bagian sendiri, 205 itu bagian sendiri, 26 itu bagian sendiri, 161 itu juga bagian sendiri. Atau apakah alamannya mesti seperti itu? Tidak, nanti angkanya bisa berubah tergantung kelasnya nanti. Nah, ini kaitannya dengan kelas nanti. Ada yang 10.10.10.1. Nah, itu kelasnya A, ya. Nanti kalau kita membicarakan angka, kita membicarakan kelas, ya. Nah, kelas kaitannya dengan apa, Pak? Nah, kelas ini nanti kaitannya dengan jumlah host dan jumlah network. Ya, jadi jumlah networknya berapa, jumlah hostnya berapa, ini nanti kaitannya dengan kelas. Nah, Pak, kalau saya membuat seperti ini, kalau saya buat alamat seperti ini, apakah bisa? Bisa, tapi optimal apa tidak? Kaitannya dengan optimalisasi kinerja jaringan. Nah, seperti Anda membagikan kue, ya kan? Anda mempunyai kue 10, ya kan? Ingin dibagi. Lah, kebutuhan Anda kan hanya butuh 10 orang. Ya, berarti Anda mengklasifikasi, mencari data untuk Anda beri roti sebanyak 10 orang. Jangan Anda punya roti 10, ingin dibagi, tapi Anda membuat klasifikasi, mencari orang sampai 1000.
ya kan? Nah, nanti kan Anda jadinya bingung, ya kan? Memilih 10 dari 1000. Kalau sudah diklasifikasi kan enak, ya kan, kebutuhannya. Ya. Yang paling mendekati dari kebutuhan Anda itu berapa, ya. Kalau ini alamat potnya bisa Anda lihat di gambar, itu struktur bagian dari alamat pot atau pot addressing. Nah, sekarang untuk IP address. IP address itu digunakan agar paket data itu dapat mencapai tujuan. Ya. Kalau komputer saya ada alamat berapa, komputer Anda ada alamat berapa, saya kirim, ya, saya kirim paket berupa data itu menggunakan alamat tujuan Anda. Ya. Nah, nanti, ya kan, dalam sistem pengirimannya si kurir ini akan memberikan ke alamat Anda. Begitu alamat Anda tidak ketemu, maka kurir akan mengembalikan barang ke alamat saya lagi. Ini sistem kerjanya seperti itu, ya. Jadi alamat tujuannya jelas, alamatnya pengirimnya juga jelas. Baru si kurir, ya, atau medium transmission atau media transmisinya nanti bisa mengirim dengan jelas. Lah kok bisa mengirim? Ya karena adanya teknologi routing. Nah, pengalamatan harus unik, jadi harus berbeda. Setiap komputer yang terhubung harus berbeda. Lupa kalau ada alamat sama itu kan di lokalnya, antar lokal. Lokal A dengan lokal B itu bisa sama, ya kan? Tetapi fakta yang terjadi apa? Ketika terdapat kesamaan pada lokal yang lebih kecil, nah di sini kan ada alamat publiknya. Nah, alamat publik ini pasti berbeda, ya. Jadi unik, ya, harus berbeda. Nah, disusun menggunakan 32 bit bilangan biner. Nah, ini terjadi lagi ketemu angka biner. Makanya dasar komputer kita itu harus diawali dari konsep digital. Kita tidak boleh dan tidak bisa meninggalkan konsep digital, mau tidak mau, karena dimanapun nanti kita ketemu dengan komputer science atau ilmu tentang komputer, pasti yang dibahas tentang biner, karena sistem kerja dari komputer sampai dengan detik ini masih menggunakan konsep bilangan biner, ya. Nah, ini contoh dari struktur IP yang ada, bisa Anda lihat, gitu ya. Jadi ada 0 sampai dengan 1 intinya apa? Kalau 0 diawali dari alamat yang pertama sampai dengan 1 penuh semua. Itu dari alamat 0.0.0.0 sampai dengan alamat 255.255.255.255. Jadi ada sebanyak 2 pangkat 32 kombinasi pengalamatan menggunakan TCP IP. Dengan menggunakan konsep 2 pangkat 32, maka ditemukan 4 miliar host, ya. Jadi dengan menggunakan kombinasi ini bisa menemukan 4 miliar host. Ini baru dalam satu jaringan. Terus kemudian struktur IP, ya, bisa Anda lihat, ya, untuk memudahkan pembacaan dari penulisan tadi yang 0 dan 1 tadi, maka diasumsikan dikonvert oleh sistem operasi. Kalau Anda menggunakan Windows, ya dikonvert oleh Windows. Kalau Anda menggunakan Linux, ya dikonvert oleh Linux. Yang tadinya biner, ya, hanya angka 0 dan angka 1 menjadi sebuah bilangan desimal yang kita kenal ini, yaitu dengan berbasis angka puluhan, ya, 0, 1, 2, 3 sampai 9, ya.
Jadi 0, 1, 2, 3 sampai 9. Diawali dari 0, berakhir di 9. Lah Pak 10-nya Pak, 10 kan 1 0, balik lagi kan. Kalau tadi 0 0, sekarang menjadi 1 0. Kalau 0 1 1 0, berarti 2 kan itu. Naik 1 level. Ya. Contohnya untuk alamat IP bisa Anda lihat dari kelas A, B sampai dengan kelas C ya. Yang pertama itu kelas A, yang kedua kelas B, yang ketiga kelas C. Ini masih lama ya ini. Saya melihat Anda ini sudah capean ini. Kalau hanya menonton kayak gini 1 jam itu capek banget itu. Apalagi saya ngomong 1 jam. Kalau saya langsung berhadapan dengan Anda di kelas enak sambil nulis-nulis ya kan. Bilangan sambil mencontohkan itu nggak jenuh. Tapi kalau Anda hanya mendengar saja kayak gini jenuh ya kan? Anda mendengar jenuh, apalagi saya yang ngomong lebih jenuh lagi ya kan? Nah itu bisa saya contohkan ini. Balik lagi ya ke materi. Ini struktur IP ya, ada atas itu desimal, bawahnya itu bilangan binernya. Desimalnya di 167, berarti binernya ada di 10, 100, 111. Kalau desimalnya di 205, berarti binernya itu 9, binernya itu 35, binernya itu. Nanti belajar lagi tentang biner kalau kurang menguasai. Nah, dalam pengalamatan IP nanti, dalam IP address ini akan dibagi menjadi 2 bagian. Jadi 4 itu dibagi menjadi 2 bagian. Apakah bagiannya mesti 2-2, 2 kanan 2 kiri Pak? Enggak. Bisa 1-3, bisa 2-2, bisa 3-1 ya, tergantung kebutuhan. Nah, bagian yang paling belakang ya, itu disebut dengan host ID ya. Bagian yang depan itu disebut dengan network ID. Entah bagiannya 1:3, 2:2, atau 3:1. Yang jelas yang bagian kanan itu disebut dengan host ID, yang bagian kiri disebut network ID. Nah, dalam kelas IP itu kita mengenal adanya sebetulnya itu lebih dari 3, tapi yang saya sampaikan di sini 3. Kelas A, B, dan C. Sebetulnya ada D. D itu untuk riset sebetulnya, loop riset jaringan penelitian ya. Tapi yang pada umumnya yang saya sampaikan hanya kelas A, B, dan C ya. Kelas A itu perbandingannya adalah 1:3. 1 untuk network ID, 3 untuk host ID. Jadi 1 untuk alamat jaringannya dia, kemudian yang 3 bagian itu untuk host ID-nya, komputer-komputer penggunanya selain alamat jaringannya tadi ya. Kelas B itu nanti adalah 2:2 ya. 2 bagian itu untuk network ID, yang 2 bagian lagi untuk host ID. Yang ketiga adalah kelas C. Kelas C itu perbandingannya 3:1 ya. 3 untuk network ID, 1 untuk host ID. Nah, ini kelas D dan kelas E itu pemakaian khusus ya. Nggak usah dibahas ya untuk ini. Ini untuk kelas jaringan. Nanti ini saya loncat ya, bisa Anda baca sendiri di modul. Habis ini saya sharing ke Facebook ini. Mengartikan suatu address 26 yang kelas A ya, itu berarti network ID. Berarti network ID-nya 26. Nah, kalau 26 ini nanti ada berapa jaringan yang bisa terhubung, Pak? 26 itu bukan lantas nanti jumlah pasti 26 bisa terhubung semua, enggak. Itu nanti Anda harus
konversikan ke biner dulu, karena di dalam pengalamatan selain dikonversikan ke biner nanti ada alamat-alamat yang nggak boleh dipakai ya. Jadi kelas A itu diawali dari 0 ya kan, sampai itu ya. Terus yang kelas B itu ada 128, jadi 12866 itu network ID. Kalau kelas C itu 192, 167, 16 itu ada di network ID. Nah yang host ID-nya 1, yang kelas C, yang kelas B untuk host ID-nya 12 dan 1. Terus yang kelas A itu host ID-nya ada di 104019. Nah, bisa dilihat ini host ID ya, kalau ini ya. Nah ini yang saya bilang tadi, ada beberapa network atau alamat khusus yang tidak boleh digunakan. Alamat 0, network 0 itu nggak boleh digunakan karena dia default rootnya default root atau apa ya istilahnya, default root itu ada di alamat 0, jadi nggak boleh digunakan. Terus loopback loopback untuk alamat loop balik lagi itu ya, itu ada di 127, jadi 0 nggak boleh digunakan, 127 juga tidak boleh digunakan. Terus network address juga nggak boleh digunakan ya kan. Terus kemudian broadcast address itu juga tidak boleh digunakan. Kalau broadcast address itu 255, 255, 255, 255 itu juga nggak boleh digunakan. Netmesh address itu juga tidak boleh digunakan. Kalau netmesh address itu nanti netmesh ID kalau nanti kita nyeting itu nanti akan saya sampaikan besok. Kalau pas kita ketemu, pas kita berjumpa, akan saya sampaikan, saya tunjukkan contoh-contoh ini di setting langsung ke Windows-nya. Nah ini untuk alamat khususnya itu ya, itu bisa Anda lihat itu. Ini di net ID dan host ID-nya ya, spesifik all OS. Jadi network ID itu spesifik, kalau untuk host ID itu seluruh OS bisa menggunakan langsung ya, tinggal pakai. Ini alamat broadcast ya kan, ada masalah broadcast, alamat yang digunakan untuk mengirim dan menerima informasi ya. Ini alamat khusus broadcast ya, dari 255, 255 itu kalau desimal, kalau binarnya nanti isinya berarti satu semua, 111. Nah, mungkin sampai materi ini yang saya sampaikan ya, saya harap nanti Anda bisa membaca-baca kembali materi saya yang akan saya share melalui FB seperti biasanya ya, saya share ke FB sehingga Anda bisa mendownload, mengambil ya. Jangan tanya, lupa materinya nggak ada di WA, jangan cari di WA karena materinya akan saya share di FB, jadi recordnya jelas di FB, itu recordnya jelas dan bisa dicari kembali. Kalau saya share di WA, nanti kalau WA saya hapus for all ya, nanti hilang semua materinya. Kecenderungan saya lebih suka upload materi yang sudah saya sampaikan melalui forum FB dan Anda bisa masuk ke sana. Mungkin hari ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf ya jika ada kendala yang mungkin terjadi buffering atau lag ya. Komputer Anda nge-lag, komputer jaringan yang Anda gunakan lag, atau mungkin jaringan saya yang kurang bagus ya. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Anda telah mengikuti perkuliahan saya sampai akhir ya. Saya ucapkan selamat pagi,
Sampai jumpa kembali minggu depan.